Ya, selamat pagi dimana rekan-rekan dan teman-teman dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu materi yang tidak kalah viral dengan beberapa bulan terakhir ini, yaitu materi tentang tentang lingkungan hidup atau tentang global warming. Nah, di sini berita yang viral ini yaitu pada tahun kemarin 2023 yaitu makin booming, yaitu Jakarta akan tenggelam karena kenaikan air laut yang sangatlah tinggi. Dan dari berita ini banyak orang yang berbondong-bondong ke Jakarta Utara melihat tanggulnya, dan ya memang betul itu air laut naik tinggi, dan juga menjadi salah satu alasan juga kenapa pemerintah yang sekarang ini ingin memindahkan ibu kotanya ke ibu kota yang baru. Dan ada juga berita lain tentang masalah ini, yaitu salju abadi yang kita ketahui, di mana itu salju yang abadi di Jayawijaya yang kita ketahui dari guru-guru pada saat mereka mengajar kita pada saat SD maupun SMP bahwa ada loh di Indonesia ini terdapat wilayah bagian salju, dan mungkin salju itu akan menghilang dalam beberapa tahun ke depan karena ada efeknya ini. Dan efek ini itu berasal dari global warming. Jadi yang pertama, apa sih itu global warming? Global warming adalah kenaikan suhu rata-rata pada bumi yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu efek gas rumah kaca dan lain sebagainya, di mana faktor-faktor itu yang disebabkan oleh dari kita sendiri, yaitu dari manusia, di mana manusia melakukan berbagai hal, di mana kita melakukan pembakaran fosil, melakukan dan lain sebagainya, di mana akan menyebabkan global warming itu terjadi. Dan ya memang betul, tahun 2023 merupakan tahun terpanas dalam sejarahnya. Dicatatkan pemanasan global dari tahun 1850 sampai tahun 2023. Dan data tren ini teruslah menaik. Dan mungkin saja tahun 2024 ini juga menjadi tahun yang lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu kita harus memulai bahwa pemanasan global adalah urgensi yang penting, karena pemanasan global di sini seperti bom waktu, di mana mungkin saja ada beberapa orang yang berpendapat bahwa pemanasan global ini hanyalah naik beberapa derajat, mungkin hanya 1 atau sampai 2 derajat. Jadi banyak orang yang menyepelekannya. Namun kalau kita terus menyepelekannya, akan beberapa hal akan menjadi akibat dari pemanasan global, seperti kepunahan spesies, bencana alam yang tidak terduga, dan banyak lain hal yang tentu saja merugikan manusia. Dan jika tidak dimulai pemanasan global tersebut, ada penelitian yaitu pada tahun 2050 sampai 2100, di mana bumi mungkin di sini masih terlihat ada warna-warna biru. Namun pada tahun tersebut mungkin semuanya sudah terjadi merah sekali, yaitu panas sekali. Dan ya, salah satu penyebab utama dari pemanasan global yaitu terjadinya efek greenhouse, di mana efek greenhouse ini terjadi karena pemakaian karbon CO2, CH4, dan lain sebagainya, di mana greenhouse effect ini, gas-gas yang dipakai itu terperangkap pada atmosfer bumi, di mana gara-gara atmosfer bumi itu, panas yang dihasilkan dari panasnya bumi sendiri dan panas yang didapatkan dari panasnya matahari terperangkap pada satu atmosfer. Jadi panas yang tersebut tidak bisa keluar, jadi malah ada efek bolak-balik, sehingga makinlah panas bumi. Dan ini merupakan efek yang paling serius, penyebab yang paling serius di mana global warming itu terjadi. Dan di sini terdapat data dari NASA, di mana data dari NASA ini merupakan data kenaikan air laut yang dimulai dari tahun 1993 sampai dengan 2023 kemarin. Dan didapatkan dari data NASA tersebut bahwa kenaikan air laut kita atau dunia itu sudah mencapai 100 mm, di mana 100 mm ini
bukanlah angka yang pendek, angka yang rendah, bukan angka yang tinggi. Dan ini merupakan salah satu penyebab, salah satu akibat dari pemanasan global. Dan ini juga menjadi penyebab di mana ada beberapa kota di dunia yang terancam banjir, termasuk juga Jakarta, dan juga banjir di daerah Demak sana yang kemarin baru terjadi. Ini merupakan salah satu efeknya. Dan ya, tren ini terus menaik, dan tahun 2024 kemungkinan besar akan naik lagi, mungkin bisa nyampe 110 mm. Dan bicara tentang pemanasan global, kita juga mengetahui dampak pemanasan global itu yang sangat berentetan. Yaitu ada dampak yang pertama, yaitu dampak kesehatan. Dampak dari kesehatan ini ada juga berupa penyakit. Jadi dengan adanya penyakit ini, penyakit panas atau kekurangan panas, mungkin suhu ekstrim. Jadi pada saat siang suhu panas sekali, dan pada saat malam suhu menjadi dingin sekali, dan mengakibatkan terjadinya penyakit heat stroke dan penyakit pusing dan penyakit dan lainnya. Dan ini berdampak kepada anak-anak, dewasa, dan terutama individu yang mungkin dari dulunya sudah terdapat penyakit-penyakit bawaan. Selanjutnya ada penyakit menular karena adanya perubahan iklim yang ekstrim. Jadi penyakit menular itu sangatlah rentan terjadi. Misalkan dengan adanya banjir, dan banjir itu kan membawa air yang kotor. Dari air yang kotor itu maka air tercemar, dan tercemar itu media penyakit itu dapat menular secara cepat. Dan selanjutnya, gara-gara adanya global warming, maka juga terjadinya di beberapa daerah kekurangannya air bersih dan pasok. Dan itu akan menyebabkan bahwa masyarakat sekitar akan terganggu aktivitasnya karena tidak adanya air bersih. Dan selanjutnya, ya di sini kita bisa lihat ada juga perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini disebabkan oleh merupakan salah satu dampak yang terjadi karena adanya global warming. Dan perubahan iklim ini bisa menyebabkan kita kerugian dari sektor ekonomi, dan di mana misalkan sektor ekonomi itu berasal dari sektor pertanian, yang dimana biasanya pada bulan-bulan tertentu itu curah hujan masih cukup. Namun pada kenyataannya, karena adanya global warming, curah hujan pada waktu rentan tersebut, bulan tersebut, itu mungkin lebih buruk. Jadi misalkan curah hujan lebih tinggi, yang dimana kalau misalkan curah hujannya lebih tinggi, maka air yang didapatkan itu melimpah. Karena airnya melimpah, maka hasil pertanian akan menjadi tidak ada atau zonk, dimana semuanya akan banjir. Dan itu pada saat curah hujan yang tinggi. Dan mungkin pada bulan-bulan tertentu, pada bulan-bulan pertengahan tahun, biasanya itu musim kemarau atau musim lebih kering. Namun karena adanya efek global warming ini, kekeringannya lebih dahsyat dan tidak bisa sama sekali untuk menanam pertanian apapun. Dan ya mungkin dari situ maka petani tidak mendapatkan penghasilan pendapatan yang sesuai. Jadi mungkin terjadinya kemiskinan yang lebih parah. Dan selanjutnya, dampak ekonomi yang didapatkan dari adanya global warming ini bisa jadi dari sektor pariwisata, di mana pada pariwisata itu ada beberapa tempat yang wisatanya itu wisata alam. Namun karena adanya global warming, wisatawan tersebut tidak mau mengambil resiko, di mana mungkin dia mau ke pantai A, namun karena cuacanya berubah karena ada perubahan iklim yang ekstrim, maka dia mengurungi niat tersebut karena dia mungkin mau main aman dari bencana yang dapat terjadi, yaitu misalkan terjadinya tsunami atau banjir. Dan bisa juga mau mendaki gunung, namun karena cuacanya ekstrim dengan perubahan iklim itu tersebut, maka bisa terjadinya hujan kapanpun itu, dan kapanpun itu hujan, dan bisa juga curah hujannya itu tinggi sekali, maka tidak mau mengambil risiko.
Jadi dari situ saja bisa mengurangi dampak sektor pariwisata. Dan juga misalnya dengan adanya perubahan iklim, wisatawan-wisatawan asing yang mendarat ke Indonesia memakai pesawat bisa saja terganggu karena adanya perubahan iklim tersebut. Jadi mungkin bisa menyebabkan delay, yang dimana delay itu bisa merembet ke lain hal dan sebagainya. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan pada saat ini untuk bisa mengurangi atau menekan laju pemanasan global? Jadi ada beberapa cara, yaitu yang pertama, transisi energi yang lebih diperbarukan. Jadi meminimalisir menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, minyak, batu bara, dan beberapa bahan bakar fosil yang lainnya yang tidak terbarukan. Dan yang kedua, menekankan kepada masyarakat bahwa menggunakan transportasi publik itu jauh lebih baik dibandingkan menggunakan transportasi pribadi. Maka dari itu, sebaiknya pemerintah itu menyediakan mengakomodasi transportasi publik senyaman mungkin, mulai dari transportasi publiknya, kendaraannya, dan juga pedestriannya yang bisa menyambung ke kantor-kantor atau sekolah-sekolah pada di luar sana. Dan untuk menggunakan mobil listrik daripada mobil bensin, pada kasus Indonesia ini mungkin banyak yang tidak mengetahui atau sedikit yang mengetahui bahwa kalau menggunakan mobil listrik di Indonesia itu pembangkit listriknya Indonesia mayoritas masih banyakkan menggunakan batu bara. Jadi untuk menggunakan mobil listrik atau kendaraan listrik di Indonesia hanya memindahkan bahan bakar, yaitu dari bahan bakar bensin atau mungkin solar ke bahan bakar batu bara, sehingga masih sama-sama menggunakan bahan bakar tidak terbarukan. Jadi masih mengakibatkan global warming. Dan ya, mungkin dari kita sendiri sebagai seorang atau mahasiswa, kita dapat menggunakan botol atau tumbler sehingga bisa mencegah botol-botol plastik. Bisa juga menghemat energi listrik dari mematikan lampu jika tidak menggunakannya. Mungkin kalau mendengar itu mungkin ada beberapa orang yang bilang kayak kalau misalnya satu orang ya tidak terjadi apa-apa. Ya mungkin kalau misalnya satu orang itu tidak terjadi apa-apa. Namun jika satu orang itu dikalikan dengan 1000 orang, 100 orang, 100.000 orang, 1 juta orang, akan memberikan efek yang luar biasa. Maka dari itu mulailah dari diri sendiri. Dan selanjutnya ada juga organisasi-organisasi di dunia yang di dunia itu juga terdapat di beberapa negara yang sudah melakukan menekan laju pemanasan global. Yang pertama ada Greenpeace, ya bisa kita ketahui Greenpeace sendiri ini warnanya hijau, dimana hijau ini merupakan hal yang kita inginkan daripada merah, yaitu global warming. Dan hijau ini memiliki tekad yang sangat baik, yaitu menekan laju pemanasan global. Dan selanjutnya ada WWF, World Wildlife Foundation, yaitu dimana dia organisasi yang ingin mempertahankan keanekaragaman hayati. Mempertahankan keanekaragaman hayati ini, maka ada beberapa hutan yang harus dijaga, dan dari hutan tersebut itu mendapatkan paru-paru global, paru-paru dunia yang dapat menekan laju global warming. Ya mungkin sekian presentasi pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.